Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahmatullah, surah Al-Baqarah ayat 35 sampai kemudian 39 terkait dengan Adam dan Hawa di surga serta sikap setan terhadap keduanya. Apa yang dilakukan oleh setan ketika mengetahui kalau Adam dan Hawa itu ada di surga. Nanti pembahasan kita Bapak Ibu terkait dengan Al-Jannah, surga. Surga artinya kan surga, jannah itu. Apakah memang itu adalah surga yang Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, "Uiddat lil muttaqin", yang Allah sabda bagi orang yang bertakwa. Artinya insyaallah kita akan masuk ke dalamnya. Atau Al-Jannah ini adalah semacam taman atau kebun yang ada di bumi, yang kemudian nanti mengarah ke daerah Palestina, daerah sana. Kemudian terkait dengan asyajarah, pohon. Pohon apakah yang dimaksud? Apakah pohon tertentu atau pohon gandum atau anggur atau pohon apa? Pohon yang tidak boleh didekati oleh Adam dan juga Hawa dan juga tidak boleh memakannya. Kita lagi bukakan Qurannya. Jadi inilah yang akan kita baca insyaallah ayat 35 sampai 39. Yang di bawahnya nanti kita bahas satu persatu maksud dari firman Allah ini. Monggo kita baca bareng-bareng mulai dengan ta'awudz dan basmalah. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adamu kun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ mustaqarrun wa mata'un ila hin. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Qulna biqu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Belum kelihatan lagi di surah Al-Baqarah, kita buka. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat tafsirnya satu persatu, kita lihat ke ayat yang ke-35. Di sini kita akan lihat Wa qul ya Muhammad liqaumika anna Allah ta'ala amara Adam wa zawjahu
bisakanail jannata fatamatu bima fiha haitsu syaa. Jadi setelah Allah menciptakan Adam, kemudian Allah menciptakan Hawa. Kemudian pembahasan apakah yang Hawa ini kalau diciptakan dari min dilai Adam, dari tulang rusuknya Adam, menciptakan perempuan dari tulang rusuk, apakah hanya berlaku untuk Hawa atau untuk semua perempuan dari pasangannya masing-masing? Tapi di sini secara singkat disampaikan bahwa yang berlaku untuk Hawa adalah diciptakan dari tulang rusuknya Adam saja. Perempuan yang diciptakan dari tulang rusuk pasangannya itu hanya Hawa. Selebihnya bagaimana suami istri? Suami istri yang kemudian istrinya, apakah dia ciptakan dari tulang rusuk suaminya? Kalau ganti suami, apakah itu suami yang mana? Maka jawabannya adalah minha, maksudnya diciptakan dari bagiannya itu adalah dari manusia, bukan dari tulang rusuk suaminya, tapi dari jenis manusianya sendiri. Maka keberadaan Adam dan Hawa di surga atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas perintah Allah, bukan karena keinginan mereka ingin tinggal di surga. Karena setelah Adam diciptakan juga tidak tahu apa itu surga dan apa-apa yang ada di sekitarnya, kecuali setelah Allah beritahukan, termasuk benda-benda yang ada di sekitar Adam. Dan yang Allah memberikan hak kebebasan, tapi dengan syarat boleh makan apapun yang ada di surga. Kenapa kemudian Allah memerintahkan boleh makan apapun yang berada di surga? Karena dalam diri Adam dan Hawa itu ada nafsu, termasuk nafsu makan dan minum. Yang ini tidak Allah letakkan pada malaikat. Jadi malaikat tidak ada keinginan untuk makan, tidak ada keinginan untuk minum sebagaimana manusia. Tapi Adam kemudian memiliki sifat itu. Boleh makan apapun sesukanya, tetapi ada batasannya. Wa nahahuma 'anil akli min syajaratin muayyanatin. Tetapi dilarang untuk memakan pohon ini loh yang sudah ditentukan. Allah sudah memberitahukan kepada Adam dan Hawa, boleh makan apapun, tapi ini sudah ditentukan. Jangan kalian dekati, lebih-lebih sampai memakan bagian darinya, tentunya adalah buahnya. Jadi sudah diberi peringatan. Seseorang atau hamba dikatakan melanggar ketika dia sudah diberi batasan dan sudah mengetahuinya. Kalau tidak tahu kalau itu adalah larangan, maka tidak dikenakan hukum. Kalau sudah tahu, maka dikenakan hukum. Bukan berarti kemudian kita tidak mau ngaji, nanti tahu hukumnya. Kalau misalkan tidak tahu hukum, kan tidak kena dosa. Bukan, justru kita tahu agar bisa menjauhi dan meninggalkan yang dilarang dan melaksanakan yang diperintahkan. Fal aklu minha dzulmun li anfusihim. Justru dengan memakan yang dilarang itu menzalimi diri sendiri. Kita, Bapak Ibu, saya menzalimi diri saya, manusia, Bapak Ibu menzalimi dirinya masing-masing, itu dalam bentuk melanggar yang dilarang oleh Allah. Itu namanya zalimi. Bisa nggak kita terlepas dari kezaliman diri kita sendiri? Bisa. Di saat kita bertobat, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terus kita beristighfar terus tanpa batas. Ya, dosa. Wah, cukup, sudah kebanyakan istighfar saya. Sudah hampir tidak ada dosa yang mau diampuni, sudah nggak ada dosanya. Tidak bisa kita mengatakan itu, tetapi terus menerus. Akan tetapi di sini disebutkan walakinna syaitana aduwwuhuma azallahuma anha. Setan ini di mana-mana itu sudah menjadi musuh. Setan seperti pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya adalah dia adalah sifat buruk yang ada pada jin dan manusia. So dia bukan makhluk khusus, tapi dia adalah sifat buruk. Kapan manusia menjadi setan, berubah menjadi setan? Saat dia melakukan yang dilarang oleh Allah atau meninggalkan yang diperintahkan oleh Allah, saat itu pun dia berubah menjadi setan. Mungkin setan bersarung? Oh, mungkin. Alhamdulillah saya pakai celana. Kapan jin berubah menjadi setan? Ya, di saat dia tidak taat kepada Allah. Minal jinnati wan nas, baik dari golongan jin maupun manusia. Setan itu bisa seperti itu. Kalau kita melafalkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, berarti kita berlindung dari kejahatan makhluk baik dari bangsa jin maupun manusia.
yang memiliki perilaku syaitan. Artinya adalah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa akhrajahum min dzalikan na'im. Seketika ada huruf fa ya, di sini disampaikan huruf fa. Setelah melanggar langsung dikasih sanksi. Tidak nunggu nanti dan nanti. Bayangkan Bapak Ibu, ini yang terjadi pada Adam, Abuna Adam alaihissalam, itu juga bisa terjadi pada generasi setelahnya. Dan kita adalah keturunan daripada Adam, sehingga sering disebut dengan zurriyatul Adam, keturunan Adam, atau ya Bani Adam, itu juga bermakna keturunan dari Adam. Seketika kemudian dikeluarkan oleh Allah dari surga yang penuh kenikmatan. Kadang ada yang kemudian berandai-andai, lah Pak Ustaz, kalau misalkan Adam tidak melanggar, berarti kita di surga ya? Gimana nggak lahir? Allahu a'lam. Pasti ada hikmah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada sia-sia yang Allah ciptakan. Karena dulu bapak kita pernah di surga, dan semoga insya Allah kita akan kembali ke surga insya Allah. Amin. Nah, ba'da'an aqwahuma bil akli minasyajarah. Jadi menggelincirkan. Kata-kata menggelincirkan, jadi setan, iblis itu menggelincirkan Adam, berarti sesuatu yang halus dan lembut. Seolah-olah tidak salah, tapi itu ada kesalahan. Maka menggelincirkan. Beda kalau misalkan dijorok, kemudian didorong kan ketahuan kerasnya, ketahuan marahnya. Tapi ini kemudian agak halus, tapi itu menyimpang. Itu perbuatan dibenci oleh Allah. Jadi seolah-olah tidak menyimpang. Maka setan ketika menggoda kita, gak apa-apa, nanti istighfar, gak apa-apa. Kamu kan sudah tahu bagaimana istighfar, kan bagaimana cara tobat, gak apa-apa, masih sehat. Nanti istighfar, nanti setelah ini tobat. Kalau setan membisikkan, menggoda, oh kamu sudah Islami ya setan ya, kemudian mengingatkan saya untuk tobat. Tidak. Di saat setelah bermaksiat atas godaan setan dan kemudian berpikiran untuk tobat, nanti disimpangkan lagi pikirannya lagi, sehingga lupa untuk bertobat. Seolah-olah kita bayangin gini Bapak Ibu, bayangin gini, seseorang yang setelah maksiat, kemudian dia menikmati maksiat itu, belum bertobat saat dia duduk, kemudian di sampingnya ada malaikat Israel. Kemudian Israel mengatakan, "Bos waktu nih." Gak sempat dia bertobat. Pak. Gimana? Apakah akan meminta dispensasi diperpanjang 2 menit untuk bertobat? Gak bisa. Wes waktu nih, wes cici wanci nih, titi wanci nih. Itulah. Ini menjadikan kita ngeri kalau misalkan bermaksiat tidak langsung segera untuk bertobat. Bukan berarti kita adalah orang yang putih bersih, tetapi kita harus menjadi orang yang bersegera untuk bertobat kepada Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindarkan diri dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah memindah tempatkan Adam dan Hawa tidak lagi di surga, kemudian di bumi. Sehari ini semacam firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 20-21, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Wa qasamahuma inni lakum minan nasihin. Ini mengutip gini. Jadi setan iblis itu kemudian memberi pemanis kepada Adam, Hawa. Tuhan kalian itu tidak melarang kalian berdua. Tidak. Tuhan kalian itu tidak melarang kalian berdua dari memakan buah pohon ini. Tetapi jangan sampai kalian itu menjadi kekal. Malaikat ini ada yang mengartikan kekal atau menjadi malaikat. Kalian berubah menjadi malaikat dan kalian akan menjadi kekal. Wa qasamahuma, kemudian iblis bersumpah, "Suwan, aku inilah kumadalah minan nasihin." Saya ini benar-benar menasihatimu. Dia bersumpah menjadi menasihati Adam dan Hawa. Karena dilihat kan dari sisi misalkan senioritas di surga antara Adam dengan iblis, siapa yang lebih senior? Iblis kan. Ternyata itu kemudian ditarik di dunia manusia. Ternyata junior itu juga akan manut terhadap seniornya. Kan gitu, mahasiswa lama dengan mahasiswa baru yang baru juga akan ikut mahasiswa lamanya, nggak berani untuk membantah. Karena ada nafsu, dan dalam diri iblis juga ada nafsu, kemudian dalam diri manusia juga ada nafsu. Oleh karena itulah kemudian iblis iblis mampu mengalahkan dan menggoda Adam
dan kemudian diturunkan dari surga. Di sini Bapak Ibu, inna syaitana lakum aduwwun. Jadi setan itu adalah musuh. Oleh karena itu, kalau Allah menjadikan setan sebagai musuhnya, maka kita selaku hamba Allah jangan jadikan mereka sebagai teman. Kalau kita jadikan sebagai teman, berarti kita dimusuhi oleh Allah. Kita berteman dengan makhluk yang dibenci oleh Allah. Terus bagaimana murkanya Allah terhadap kita? Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Maka jadikanlah musuh. Tetap jadikanlah dia itu musuh. Baik, tapi dia baik kok. Gitu. Mungkin ada Pak yang baik, setan yang baik? Enggak, tidak ada. Namanya setan itu tidak ada yang baik. Setan. Karena di saat disebut dengan setan, berarti dia tidak taat kepada Allah. Dan siapapun yang tidak taat kepada Allah, dalam pandangan Allah itu tidak baik. Ya. Dan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan menggoda manusia untuk menemani mereka di neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Akhirnya kemudian juga Allah beri kesempatan kepada Adam untuk bertobat. Kalau ibu pernah ke Jabal Rahmah, pernah ya yang di mana lagi? Arafah gitu. Di Arafah itu kan ada bukit namanya Jabal Rahmah. Kemudian disematkan sejarahnya adalah di situ tempat pertemuan Adam dan Hawa setelah sekian tahun dipisah oleh Allah. Saya jadi lupa di mana diturunkan Adam dan di mana turunkan Hawa. Kemudian mereka bertemu di Jabal Rahmah di Arafah. Dia ada tugu yang kemudian warnanya putih, tinggi. Nah, setinggi orang berdiri, maksudnya dia lebih tinggi daripada kita. Tapi kalau kita berdiri di samping tugu itu, kemudian ada banyak coretan. Warnanya hitam, itu adalah coretan nama. Yang tidak dibenarkan adalah siapa yang menulis nama di tugu itu, kalau dia belum nikah maka akan dipertemukan jodohnya. Gitu. Lumayan Pak. 2000 kita deh, 2005 saya dapat foto banyak, foto KTP itu banyak. Itu pun sebelum musim haji, maksudnya adalah sebelum Arafah. Jadi kita ke sana tanggal berapa ini? 8 atau 7 untuk survei lokasi. Banyak, itu sudah banyak. KTP yang kuno, putih sama kuning, masih ingat Pak? Jadi kan generasi biru atau putih kuning Pak. KTP yang kalau di depan warnanya putih, yang belakang warnanya kuning. Itu masih saya nemu 1. Sama yang warna biru ada juga nomor 1. Dan banyak foto 3x4, 4x6 ada. Bagaimana orang kemudian menemukan fotonya dan tahu siapa dia? Tidak ada nama, tidak ada nomor HP, tidak ada alamatnya. Gimana mau ketemu jodohnya? Secara rasional sudah tidak masuk akal. Itu yang tidak dibenarkan di sana. Sehingga kemudian dijaga untuk dari segala bentuk kesyirikan. Dan tidak ada anjuran sholat khusus di situ. Sholat khusus di situ itu nggak ada. Sholat khusus di situ. Nah, kemudian Allah terima tobatnya dan kemudian dalam doa Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami ya Allah. Jika tidak Engkau ampuni kami ya Allah dan rahmati kami, maka tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi. Nah, ini doanya dari Adam. Wa taqabbalallahu taubah. Allah menerima tobatnya. Nah, saat ada melakukan seperti ini, sudah jadi nabi atau belum? Belum ada makhluk kecuali mereka berdua. Belum ada keturunan. Qabil dan Habil pun belum lahir. Qabil dan Habil juga belum lahir. Berapa anaknya Hawa? Berapa kali Hawa melahirkan Pak? Melahirkan 50 kali. Dan setiap melahirkan itu kembar, laki perempuan. Laki perempuan berarti jumlahnya berapa? 100. Dr. Abad Zahri pernah menyebutkan hal itu. Sehingga pada masa Adam alaihissalam itu masih berlaku pernikahan silang. Pasangannya Qabil itu menikah dengan pasangannya Habil. Qabil laki, kemudian ada pasangannya perempuan. Nanti Habil lahir laki, kemudian ada pasangannya perempuan. Disilangkan. Nah, kenapa kemudian Qabil menyerang Habil? Sebenarnya kembarannya Qabil itu perempuan cantik jika dibandingkan dengan kembarannya Habil. Maunya kan Qabil nikah dengan kembarannya sendiri. Tapi dengan syariat yang berlaku pada Nabi Adam, dia harus disilangkan. Maka tidak terima, ternyata tidak terima. Itulah kemudian terjadi pembunuhan setelah persembahan untuk korbannya itu tidak diterima oleh Allah juga. Nah, itu nanti ceritanya sendiri. Oleh karena itu, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, apa kaitannya kisah ini terhadap orang-orang kafir Quraisy?
ketika Rasul SAW diperintahkan oleh Allah untuk menceritakan ini kepada kaumnya, wabil khusus untuk orang-orang kafir Quraisy, agar mereka juga bertaubat. Dulu ada makhluk yang melakukan perbuatan dosa, kemudian bertobat, dan Allah terima tobatnya, yaitu Adam. Sedangkan sekarang kalian, orang-orang kafir Quraisy, kalian tidak beriman, itu pelanggaran. Kalau kalian bertobat dengan beriman kepada Allah, maka Allah pun mengampuni pertobatan kalian. Dan ini berlaku untuk kita. Untuk berlaku kita, tidak ada wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kita, dosa-dosa kita, dan memberi rahmat kepada kita kecuali Allah. Kalau tidak, ya kita termasuk orang yang merugi. Waliyadzubillah. Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Sekalipun kita sudah minta maaf kepada orang yang kita sakiti, misalkan, kita juga tetap bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, li'anna katsirul qabuli litaubah, li'annahu katsirul qabul litaubah wa surrahma lil ibad wa asbahan nas fil ardi sinfaini. Allah itu zat yang banyak menerima tobat. Innahu kana tawwaba, banyak menerima tobat. Bahkan boleh jadi kita yang capek untuk bertobat daripada Allah menerima tobat kita. Bisa jadi manusia itu capek dalam beribadah daripada Allah kemudian menerima ibadah kita. Kan ada yang, saya udah banyak beribadah, sebanyak-banyak ibadahnya kita, itu mungkin belum sebanding dengan nikmat yang Allah berikan. Dua kelompok manusia, sinful mu'minina billahi al-amilina bi ta'atihi. Kelompok pertama adalah kelompok orang yang beriman kepada Allah dengan bentuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Tidak cukup beriman. Saya beriman loh, tapi kalau dia tidak mengamalkan mengamalkan ilmunya, ya tidak bisa. Kalau dia tidak beramal soleh. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat, kita lihat. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa 'amilus shalihat. Coba kita lihat ada berapa banyak? 50 ayat. Yang mengkaitkan adalah orang-orang yang beriman itu akan selalu dekat dengan amal soleh. Gitu nih. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Setelah beriman, beramal soleh. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dekat. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Terus ada 50 kali. Kalau surat Hud ayat 11 ada enggak ya? Ada di sini. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Keimanan dikaitkan dengan amal soleh. Kenapa keimanan terlebih dahulu? Dia akan menjadi fondasi untuk meletakkan ibadah, pahala dari ibadah yang dikerjakan. Amal soleh itu dijadikan melahirkan satu pahala, dan pahala itu akan menjadi kekal kalau dilandasi dengan keimanan saat melakukan kebaikan. Kalau dia tidak beriman, tapi orang melakukan amal soleh, mungkin tidak, Bapak Ibu. Mungkin ya, haba'an mansura. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Maka amalannya itu akan dijadikan debu yang berterbangan. Dalam surah Al-Furqan 23. Atau misalkan karomadin. Apa itu romadin? Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim, perumpamaan bagi orang yang ingkar terhadap Tuhan mereka. A'maluhum, amal perbuatan mereka karomadin, bagikan Abu Bakar. Seseorang misalkan kita ngumpulin Abu Bakar, kemudian ditiup oleh angin yang kencang, kita masih utuh nggak abu kita ini, Pak? Hilang, kocar kacir. Ini karomadin istaddat bihi rihu fi yaumin asif. Bagikan abu pembakaran yang ditiup oleh angin yang kencang pada musim angin bertiup dengan kencang. Habis, nggak ada. Bukan hanya ditiup pakai mulut, bukan, angin yang kencang. Kemudian kasarobin, bagikan fata morgana. Surah An-Nur ayat 39. Walladzina kafaru a'maluhum, dan orang-orang kafir amal perbuatan mereka itu kasarobin, bagikan fata morgana di daerah yang datar, dikira air oleh orang yang kehausan. Bahasa Jawanya apa lagi fata morgana? Jadi goyang-goyang, dia memang goyang-goyang di atas air.
Kalau orang yang haus lihat ada di sana itu goyang-goyang kayak di data ini nggak ada. Sama seperti orang yang beramal soleh di saat dia tidak beriman, dikira di akhirat nanti dia mau mengangan-angan saya punya celengan amal soleh, ternyata tidak bisa diharapkan. Atau kemudian yang terakhir adalah habitat, Allah hancurkan amal perbuatan mereka. Habitat a'maluhum wa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Ulaika alladziina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Jadi Allah hapus, sudah binasakan. Oleh karena itulah kemudian banyak disebut dengan beriman dulu baru beramal soleh. Kelompok yang kedua, wasinful kafirinal mukadzibina bima anzalallahu fi kutubihi, adalah orang-orang kelompok orang yang kafir yang mendustakan apa yang Allah turunkan dalam kitab-kitabnya, kitab samawi, Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an. Kemudian wal jahidina li risalatil anbiya'i, mereka membangkang terhadap risalah para nabi. Kemudian membunuh Nabi Zakaria, Nabi Yahya dibunuh, Nabi saja dibunuh orang-orang Bani Israel itu. Kemudian juga seperti Nabi Muhammad SAW kemudian mendapat perlakuan yang buruk dari mereka, dari orang-orang kafir ini. Dan maka fahaulai mukhaliduna fi nari jahannam, kelompok yang kedua ini akan kekal di neraka jahanam. Kenapa? Tidak ada keimanan sedikit pun di dalam dirinya. Dalam hadis qudsi Allah pernah berfirman terhadap malaikat, akhriju man fi qalbihi mithqala khardalin minal iman. Keluarkan, baik malaikat, keluarkan dia dari neraka. Kenapa? Karena di dalam hatinya ada iman meskipun itu kecil. Kapan? Ya setelah kemudian Allah beri balasan dari semua perbuatan jahat yang dia lakukan. Artinya dia transit dulu ke neraka. Kalau orang-orang yang mukmin adalah fahaulai aminuna fi jinanillahi fil akhirah. Mereka akan aman berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, di sini ada beberapa hal yang perlu kita lihat terkait dengan zaujatu Adam, istri Adam. Siapakah dia? Ada Pak Adam di sini? Mungkin kita akan bilang adalah Bu Adam. Yang kedua, kita akan bicara tentang al-jannah, surga. Jannah bisa bermakna surga, bisa bermakna kebun atau taman, ya kan? Itu jannah. Yang ketiga, kita berbicara terkait dengan asyajarah, pohon. Pohon apa yang dimaksud, yang dilarang untuk didekatin apalagi memakannya. Yang keempat adalah isyanu Adam sawma taubati, tentang bahasanya adalah dosa yang dilakukan Adam dan taubatnya. Dia itu berdosa, termasuk dosa besar atau dosa kecil. Boleh bahasanya adalah pembangkangan Adam, karena tidak taat dia terhadap Allah. Pembangkangan Adam itu termasuk dosa besar atau kecil. Yang kelima adalah dukhul iblis al-jannah. Kok bisa iblis masuk surga? Dan kemudian kita nanti membahas letas godaannya bagaimana. Yang sampai surga itu iblisnya masuk surga kemudian menggoda, atau godaannya itu hanya masuk ke hatinya Adam gitu. Tapi iblis di luar surga. Nah, itu nanti masuk dalam pembahasan. Kemudian adalah yang keenam, fa'imma ya'tiyannakum minni hudan, menunjukkan bahwa perbuatan manusia adalah makhlukah minallah, itu ciptaan daripada Allah. Nah, nanti dilihat paham qadariyah dengan jabariyah. Yang ketujuh adalah tentang malaikat. Siapakah malaikat itu? Yang kedelapan selesai. Kita mulai dari yang pertama. Ada 7 ya, ada 7. Kalau satu pembahasan 1 menit, 7 menit selesai. Mudah-mudahan enggak selesai, masih kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Kita mulai dari zaujatu Adam, istrinya Adam. Dalam firman Allah, uskun anta wa zaujukal jannah, tinggallah kamu wahai Adam, wa zaujuka, dan istrimu, al jannata, di surga atau pada surga. Maka ini mufasir melihat bagaimana penciptaan Hawa, dan di sini sudah disebutkan adalah istrinya Adam adalah Hawa, menggunakan hak bukan ha. Ya mungkin kalau ditulis Latin menjadi Hawa kan. Itu Latin, kalau artinya adalah Hawa. Kalau membuatnya Hawa adalah bagian daripada Adam. Simpel ya, nama dulu cuma satu kata ya.
Sekarang namanya panjang gitu, luar biasa. Belum punya kenalan. Betul, belum punya inspirasi ya. Allah alam, siapa yang menamakan Hawa? Saya belum tahu. Tapi memang kalau dari riwayat disebutkan adalah Hawa. Nah, siapa yang menetapkan memberi nama Hawa? Sebelum jenengan tanya sama saya tanya jenengan dulu. Kalau indah khuliqat min dilai Adam, dia diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Akhda bidahi qaulihi ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Jadi dari soal Nisa ini bahwa menguatkan khusus untuk Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Ya. Jadi min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Oleh karena itu, maka karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, ada bapak-bapak tulang rusuknya yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, nggak ada tuh. Ada terus, nah itu istilah nanti yang paham. Tulang rusuk yang paling atas kemudian sebelah kiri. Kalau dihitung tulang rusuk kita kanan kiri itu sama nggak? Sama nggak dok? Apalagi saya sama gitu, sama yang sudah pakar ini. Nah kemudian di sini kita mengambil filosofinya. Ya tulang rusuk itu kan bengkok dan wanita diciptakan dari sesuatu yang bengkok. Wastausu bin nisa'i khaira, maka perintahkanlah, nasihatilah perempuan dengan baik, ajaklah dengan baik. Sesuatu yang baik khusus untuk yang berkaitan dengan perempuan harus disampaikan dengan baik. Ya, artinya dari di sini juga ada kedudukan atau martabat khusus untuk perempuan. Fa'innahunna khuliqna min dilai aqwaj, karena dia diciptakan dari tulang yang paling bengkok, tulang rusuk yang paling bengkok. Jadi harus hati-hati, diluruskan dengan keras akan patah, dibiarkan itu akan semakin bengkok. Kalau bahasa kita apa? Bukan workshop juga. Kalau suaminya work itu bekerja, shop itu istrinya belanja. Ada juga yang tidak suka belanja. Wa fi riwayat Muslim, dalam riwayat Muslim, innal mar'ata khuliqat min dil'in. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa in aqwaja syai'in fi dil'i a'lahu. Sesuatu yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah yang paling atas. Dan tulang rusuk paling atas. Oh, monggo jangan geragapi, nanti malah kurang setunggal pripun. Jangan-jangan malah salah, saya juga begitu. Malah berapa ini jangan-jangan tulangnya salah. Agak ke bawah gitu. Nah, gitulah nanti ditulis sana bahwa kerangka manusia di sini kemudian kita jelaskan tulang mana yang dimaksud itu. Lantas taki malaka antari katin wahidatin. Kamu tidak akan mampu meluruskan dengan satu cara, ya kan? Fa istamta'ta biha wa biha iwaj. Kalau kamu menikmatinya, hubungan suami istri, ya silakan nikmati dengan baik. Kalau dia bengkok, fa in dhahabat taqimaha kasartaha. Kalau dia bengkok dan kamu ingin meluruskan dengan keras, maka kamu akan memecahkannya. Jadi retak dan patah. Lagi akan menjadi patah. Patahnya istri itu sikapnya kayak apa nih ibu-ibu? Nesu. Maksud cuma nesu. Nesu kemudian agak pulang-pulang. Sakit hatinya itu sakit. Maka perempuan itu lebih sensitif dibanding dengan laki-laki. Seperti demikian. Kalau ada laki yang sensitif, perempuan yang sensitif lebih banyak. Karena memang secara fitrah demikian, dan kita tidak perlu membanding-bandingkan sama lebih utama, lebih unggul, lebih baik laki-laki atau perempuan. Karena masing-masing sudah memiliki kelebihan dan kekurangan. Ada pesan. Apa nama selaput otak perempuan katanya lebih tebal sih. Selaput otak perempuan itu lebih tebal daripada laki-laki. Sehingga itu kemampuan yang Allah berikan kepadanya, dalam satu waktu perempuan bisa melakukan banyak hal dan tugas daripada laki-laki, daripada kita bapak-bapak. Karena kalau kita lagi satu aktivitas baca, untuk nyambi yang lain agak susah. Perempuan, ibu-ibu, tangan kanan ngulek sambal, tangan kiri balik gorengan. Bisa jalan semuanya. Masih menyusui anaknya, mungkin kaki kanan masih ngepel juga. Oh, banyak ada yang bisa bilang. Baca WA juga. Ada kelebihan yang Allah berikan kepada perempuan, dan juga ada yang kelebihan Allah berikan kepada laki-laki. Itu punya kelebihan dan juga kekurangan. Maka harus saling melengkapi, bukan mengorek kekurangan masing-masing.
Kalau ulama walihada kanatil mar'atu auja. Oleh karena itu perempuan itu memang bahasanya apa? Kemayu. Nanten. Ini memang sudah fitrahnya. Kalau jadi ketemu perempuan tapi garang itu, yo, kadang kita juga takut juga kan. Iya, malah kita akan menjadi takut. Jadi perempuan misalkan bahasanya lembut, apalagi semampai, dia itu, atau kemayu, ya itu memang tapi seperti itu. Kamu kok kemayu? Memang perempuan gitu. Pakai gincu, pakai bedak dan sebagainya. Itu tidak boleh dilakukan oleh laki-laki. Lianna khuliqat min a'waji wa wadila, karena dia diciptakan dari sesuatu yang paling bengkok. Nah, ini terkait dengan Hawa. Jadi penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam itu tidak berlaku bagi perempuan setelahnya, termasuk anak daripada Hawa semua itu tidak diciptakan dari tulang rusuk pasangannya, tidak, tapi dari hubungan suami istri secara natural sebagaimana diterangkan dalam surah Al-Mu'minun. Nah, oleh karena itu, ini kata-kata minha, apa sih maksud dari kata minha? Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah menciptakan darinya. Minha ini hanya itu, apa yang maksud darinya? Ini kalau kita ke sini Bapak Ibu, minha kita lihat agak lama dia, sebetulnya agak lama. Darinya, nyanya ini kembali kemana gitu loh. Maka wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah litaskunu ilaiha. Hal itu dibahas. Oleh karena itu maksud dari ha itu adalah dari jenis kalian sendiri, jadi jenis manusianya. Manusia diciptakan dari jenis manusia, sehingga teori Darwin itu nggak berlaku. Nggak ada manusia itu dari kera. Itu ini yang kemudian dulu saya kasih contoh, Jamaluddin Al-Afghani kemudian buat eksperimen 2 ekor anjing, kemudian dia dipotong ekornya, kemudian mereka saling membuahi, kemudian melahirkan anak. Ternyata bukan tanpa ekor anak itu, padahal induknya sudah tidak memiliki ekor, tapi anak dari binatang ini kemudian berekor. Berarti kemudian tidak ada evolusi. Itu tuh untuk menyangka teori Darwin yang kita kenal sampai sekarang ini. Jadi manusia itu diciptakan dari jenis manusia, bukan dari jenis yang lain, atau berevolusi. Kalau kera sakti dari mana? Nah gitu ya. Itu ya susah. Memang kan itu cerita ya. Sama kalau ditanya siapa orang tuanya Upin Ipin, nah adik-adik, siapa bapaknya? Kan nggak pernah muncul. Ada dadakan. Saya nggak jadi lupa nih. Tanggal 11 masih minggu depan. Saya balik ke Malaysia 1 minggu. Jadi 11 sampai 19 untuk wisuda. Jadi Monggo mudah-mudahan nanti dapat oleh-oleh dari sana untuk jemaah. Tapi sekarang sudah ada oleh-oleh di rumah yang kita siapkan. Nah, Ibu Bapak jamaah rahimahullah, itu adalah terkait dengan Hawa. Dan di sini disebutkan surah Al-Anbiya ayat 37, khuliqal insanu min ajalin. Manusia itu diciptakan dengan sifat tergesa-gesa. Yang lebih suka tergesa-gesa itu laki-laki atau perempuan, Bapak Ibu? Laki-laki. Laki-laki. Namanya satset, daldel, badbet, awalnya daldel, dasdes. Cepat gitu, sana kemari. Laki-laki memang lebih seperti itu. Syarat saya ngajak istri ke Malaysia syaratnya adalah 1, harus sabar katanya. Yo sabar. Mungkin saya udah jalan sampai sana dia masih di sini. Yo sabar tadi. Jarang-jarang. Ya melatih kesabaran lah. Nah ini berbicara terkait dengan Adam, tidak panjang lebar, cuma dicukupkan sampai sini. Nah, hada wasiyakul ayah yang tadi anna Hawa khuliqat qabla dukhuli Adam al-jannah. Penciptaan Hawa dari ayat di atas itu berarti sebelum Adam masuk surga. Dari sini nih, dari sini. Wa nuqila an Sadi ini ada mufasir, inna khalqa Hawa kana ba'da dukhulil jannah. Pendapat kedua menyebutkan penciptaan Hawa itu setelah Adam di surga. Kita mentok bahwa itu di sini. Kita nggak bisa mentarjim mana yang paling baik dan paling benar.
Ini pendapat dari ulama. Pertama menyebutkan Hawa diciptakan sebelum masuk surga, dan pendapat dari Dr. Wahbah Zuhaili memahami dari ayat yang di atas yang tadi kita baca. Kalau dari Sadi ini itu melihat bahwa Hawa itu diciptakan setelah Adam di surga. Nanti tanya lagi, Adam itu diciptakan di surga atau sebelum masuk surga? Nah kan gitu. Nah kita belajar sejarah, tapi harus kita sandarkan kepada pendapat ulama. Bukan yang kita pikirkan, kayaknya agak nggak masuk akal ya kalau diciptakan sebelum di surga. Itu susah. Harus kita nisbatkan kepada pendapat dari ulama. Saya mau mengenalkan di sini Bapak Ibu. Jadi ayatnya tadi adalah, coba kita buka yang 35 ya. Agak nunggu. Kita lihat di sini. Ini Bapak Ibu bisa membuka di aplikasinya app tafsir.app. Surah Al-Baqarah. Kemudian kita ayatnya adalah 35. Kita lihat. Waqul ya Adam uskun. Ini ada tafsirnya Ibnu Jarir, Ibnu Katsir, Qurtubi, Baghawi, Jauzi, kemudian Mawardi, Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, Sam'ani, Makki bin Abi Thalib, Qasimi, Sa'labi, Samarkindi, Sa'labi. Ini yang babon. Kemudian ada yang umum, Siddiq Hasan Khan, Syaukani, Ibnu Juzai, Alusi, banyak. Fakhrul Razi, sering yang dikutip di atas tadi juga dikutip. Muhammad Amin Asy-Syamkiti, Baqai, Ibnu Ashur, ada beberapa 13 jilid. Ibnu Atiyah, Abu Hayyan Al-Wahidi, Abu Su'ud Zamakhsyari, mana Sa'di. Ini Sa'di. Di sini Sa'di. Kita lihat. Bukan, ini Sudi. Kita lihat As-Sudi. Jazairi, kemudian Ibnu Thaimin, Sayuti, Eji, Al-Baydawi, An-Nasfi, Al-Wahidi, Ibnu Abi Zamanin, Jalan As-Suyuti, Ibnu Abi Hatim. Bahkan tafsir kita ini belum ada masuk di aplikasi karena termasuk tafsir yang baru, masih baru, jadi belum dimasukkan ke aplikasi. Jadi kalau kita mau melihat, ketik aja surah, kemudian ayat, mau lihat pendapat dari mufasir siapa. Jadi semua masih berbahasa Arab, belum ada yang berbahasa Indonesia. Kalau Fahrudin Ar-Razi ada beberapa catatan di sini, banyak pendapat. Jadi sampai di Hawa, Ibu Bapak Jamaah rahimahullah, pertemuan berikutnya kita masuk pembahasan tentang surga. Jadi insya Allah ada yang ditambahkan Bapak Ibu atau ditanyakan besok dijawab. Jadi sampai sini insya Allah. Jadi untuk kalau kita sholat dalam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat, kan gini pertanyaannya. Kalau sholat kemudian sedekapnya itu kemudian di tulang rusuk sebelah kiri, kenapa? Untuk menjaga tulang rusuknya biar tidak hilang. Nah kalau kita lihat di sini terkait dengan sholat, ini sholat ini. Itu adalah Rasul SAW. Kemudian sholatnya adalah tangan kanan memegang tangan kiri dan diletakkan di atas dadanya. Ya, tunjukkan hadisnya. Posisinya seperti ini. Ya, sebentar nih. Ini posisinya seperti ini di tengah. Kemudian kita akan lihat hadisnya. Malah keluar pada gua. Nah ini hadisnya. Hadisnya adalah wa wada'a yadahu al-yumna 'ala yadil yusra 'ala sadrihi. Ya benar adalah di atas dada. Kita tidak tahu kalau misalkan di atas apa maksudnya apa sandaran dari hadisnya. Karena salat itu adalah sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan Rasul tidak ada satu riwayat menyebutkan kemudian meletakkan di tulang rusuk. Kenapa tidak kanan atau kiri? Kalau misalkan kanan kiri, bagaimana dua-duanya gitu. Tapi tidak. Nah ini kita sampaikan hadisnya adalah dari riwayat Ibnu Huzaimah, adalah kemudian bersedekap di atas dada, tidak di kanan, tidak ke kiri, kemudian tidak di bawah, tapi di atas dada. Perut, ini perut, kemudian di atasnya adalah bagian dada. Nah dadanya sendiri, ya, dada sendiri. Baik. Allah a'lam bishawab. Kita lanjutkan besok tentang al-jannah. Monggo. Tadi dijelaskan yang apa?
yang diciptakan dari tulang rusuk itu apakah semua wanita, apakah hanya Ibu Hawa saja? Nanti hanya Ibu Hawa saja, hanya Ibu Hawa, dan itu dari tulang rusuknya Adam. Sedangkan wanita setelahnya itu tidak diciptakan dari bagian tulang rusuk suaminya, tapi melalui proses reproduksi suami istri, bapak dan ayah. Bahkan anaknya keturunan daripada Adam dan Hawa itu juga diciptakan secara natural melalui jalur reproduksi suami dan istri, Adam dengan Hawa. Jadi Allah alam bissawab. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.